Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala amma ba'd. Ikhwas sekalian, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa kembali berjumpa secara online untuk melanjutkan materi pelajaran kita ya dalam tahsin tilawah Al-Qur'an. Yang mana hari ini insyaallah kita akan membahas tentang sifat ya, sifat dzatiyah yang tidak memiliki lawan ya. Baik. Sedikit murojaah ke belakang ya, bahwasannya sifat itu terbagi menjadi dua. Ada yang sifat zatiyah yang selalu melekat atau selalu ada, sedangkan yang satu lagi adalah sifat aradiyah atau yang terkadang ada, terkadang tidak ya. Nah, tergantung kondisi. Nah, baik, kita kemarin sudah mempelajari tentang sifat zatiyah. Sifat zatiyah atau yang selalu melekat itu terbagi menjadi dua. Ada yang punya lawan dan ada yang tidak memiliki lawan. Nah, baik. Sedangkan sifat aradiyah itu sangat banyak ya pembagiannya. Nah, sifat aradiyah ini juga kita sebut dengan hukum tajwid, begitu. Nah, kita fokuskan kemarin pada sifat yang memiliki lawan, yaitu ada 5 sifat. Nah, yang perlu diperhatikan pada pembahasan sifat yang memiliki lawan itu adalah kita memperhatikan dua aspek. Aspek apa saja? Yaitu aspek udara dan aspek suara. Ya, setiap huruf selalu kita perhatikan bagaimana udaranya dan bagaimana suaranya. Ya, kita ambil satu huruf, kita lihat udaranya ada atau tidak. Kemudian suaranya mengalir ataukah tertahan seperti itu. Kemudian ketebalannya apakah tebal apa tipis, melekatnya melekat atau tidak. Ya, kemudian dari mudah atau tidak suara terlepas ya. Nah, mudah atau sulit. Nah, itu semua dimiliki oleh setiap huruf. Maka disebut dengan sifat dzatiyah atau sifat yang melekat ya pada huruf begitu. Baik. Nah, ini harus dihafal ya. Fahassahu syakhsun sakat. Nah, aji daqatin bakat ya. Nah, huruf-huruf ini harus dihafal agar kita mudah untuk untuk mengingat ya, mengingat huruf ini sifatnya apa, huruf ini sifatnya apa, seperti itu. Baik, berikutnya kita lihat. Nah, sekarang kita masuk di sini sifat yang tidak memiliki lawan. Baik, sebetulnya beda-beda ya. Ada yang mengatakan 9 sifat, ada yang mengatakan 8, ada. Jadi ini Ana kumpulkan ya semua yang pernah Ana dapatkan ketika belajar ya, yaitu ada 10 sifat di sini. Baik ya. Apa saja? Yang pertama adalah shafir ya. Shafir yakni adalah suara berdesis karena adanya aliran udara. Nah, hurufnya adalah 3 huruf pada makhraj yang sama, yaitu lidah berjumpa dengan tempat tumbuh gigi yang di bawah, ya, gigi bawah. Nah, gigi depan yang bawah. Nah, bagaimana itu? Ya, ada suara berdesisnya, ya, yaitu fo, za, dan fa. Nah, itu ada desisnya, ya. Kalau ta itu biasanya dimisalkan seperti suara desis ular, ya. Kalau za seperti suara lebah, ya. Kalau sto itu seperti angsa katanya. Ana juga nggak tahu ini desis angsa gimana ya. Tapi biasanya dimisalkan seperti itu. Suara angsa, so gitu ya. Nah, ada desisnya, so. Nah, jadi semua huruf ini harus dikeluarkan desisnya ketika mengucapkannya. Misalnya kita membaca surah Al-Fatihah misalnya. Ihdinas. Nah,
ihdinas shiratal mustaqim. Shirata, ya. Shiratal ladzi, seperti itu sempurnanya. Zai juga sama, ya. Zuyyina linnas, misalnya. Zuyyina. Nah, idza zulzilatil. Nah, harus nampak dia. Nah, seperti itu. Sin juga sama, ya. Sin juga sama. Kalla saufa ta'lamu. Insya Allah nanti kita akan praktekkan ya pada waktunya nanti di latihan-latihan setelah pembahasan ini ya. Berikutnya tafashi. Tafashi ini sebaran udara pada huruf shin. Sa, sa. Nah, itu banyak itu udaranya. Ya, kalau kurang banyak nanti takutnya jadi saudaranya ya. Karena kita tahu bahwasannya tempat keluarnya huruf shin ini adalah di tengah lidah bertemu dengan langit-langit ya. Sehingga hurufnya ada tiga, ada sya, ada ja, ada ya. Kalau kurang-kurang bisa masuk ke ja, ja, ya, sya, sya. Nah, sya itu harus ada udaranya. Sya, begitu. Ya. Nah, bisa juga jadi c, ca, 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 bisa juga. Nah, sehingga harus banyak sebaran udaranya, begitu. Berikutnya, yang banyak sebaran udara juga adalah huruf fa. Nah, ini disifati dengan sifat ta'affuf, ta'affuf, begitu. Fa, fa banyak. Misalnya kita membaca uh, falahum, falahum, fihi, fihi, harus banyak sebaran udaranya. Ya, afidah, afidah. Nah, seperti itu. Harus banyak sebaran udaranya. Nggak boleh up idah, nanti jadinya huruf T atau B, up idah, up idah. Nah, jadi harus ada udara. Af, af idah, begitu. Nah, taib. Berikutnya adalah istitolah. Istitolah ini adalah getaran ya di sepanjang pinggir lidah ketika kita mengucapkan huruf bod, allo, allo, terasa di pinggir lidah ya, getar dia. Allah. Jadi suaranya di sepanjang pinggir lidah. Ya, digesek ke depan. Lo, 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 seperti itu. Bukan di ujung do. Salah, tapi sapik. Allah, walallo, terasa dia bergetar ya di sepanjang pinggir lidah. Walallolin, seperti itu. Ya. Baik, nah ini sudah ada 4 huruf, ya, 4 sifat. Kita lanjut yang berikutnya, ada sifat takrir atau suara yang berulang atau bergetar ya pada huruf ro. Ro itu adalah huruf yang terjadi karena apa namanya, gerakan berulang ya pada lidah, ya, atas bawah ya, r, 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 bisa dirasakan ya, r ya bergetar, ro, ro, nah seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau banyak getarannya ya. Nah, maka dari itu sifat takrir atau pengulangan ini atau getaran pada huruf ro ini harus kita setel ya, harus kita atur kefasihannya. Tingkat kefasihan saat mengucapkan huruf ro ya. Nah, lihat. Getaran huruf ro saat tasdid harus disembunyikan dan saat diucapkan tidak boleh berlebihan dalam getarannya. Ada beberapa tingkatan, yaitu afsah, ini paling fasih, kemudian fasih, kemudian tidak fasih. Yang tidak fasih itu banyak sekali getarannya, ya, tet 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 tet, itu banyak sekali, tet 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 tet, ya, berarti ada 5 atau 6 atau 7 ya. Contoh misalnya Ar-Rahmanir-Rahim, itu terlalu banyak getarannya, ter ter, nah ya, terlalu banyak getarannya. Oke, nah
Yang fasih gimana? Ya, boleh 3 getaran setelah itu hilang, ya, masuk ke huruf yang berikutnya. Contohnya gimana? Aro, aro, arroh, arrohmanirrohim, arro, ar. Tetap ada getarannya, tapi langsung berpindah dan menghilang suaranya. Arrohmanirrohim. Seperti itu. Arro, ro, ro. Bukan ro, tapi ro. Nah, seperti itu. Ini masih false. Dan ada yang paling fasih satu getaran langsung menuju huruf berikutnya. Contoh, Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Seperti itu. Min syirri ma khalaqa. Bukan min syirri ma khalaqa. Itu tidak fasih. Tapi masih boleh seperti ini. Min syirri ma khalaqa. Nah, ya. Lebih bagus satu getaran langsung sembunyikan. Min syirri ma khalaqa. Seperti itu. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, itu tingkat yang paling fasih. Oke. Okay. Baik. Nah, sampai sini kira-kira ada mau tanya, Bang? Silakan. Sofir, Tafashi, Ta'afuf, Istitolah, dan Takrir. Belum ada? Oh, kalau huruf ro itu kan ar-roh gitu ya. Ar-roh. Dia satu atau dua, tiga getaran gitu doang. Satu atau iya betul. Nah, jadi satu atau dua atau tiga getaran, jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak, ya kita terasa sebetulnya. Nah, terlalu banyak getarannya. Nah, ini kurang fasih seperti ini. Berarti huruf R-nya itu mungkin sekitar satu, dua, atau tiga gitu ya. Setelah itu Iya langsung betul. masuk ke O gitu ya. Ya Ar-roh betul, gitu. betul seperti itu. Kalau terlalu banyak R, nah, ini terlalu banyak ini getarannya berarti. Nah, kalau tiga masih boleh, dua boleh, satu bagus. Kita. Nah, nanti insya Allah kita masuk di pembahasan huruf ro ya. Kita akan praktekkan tadi huruf ro ya. Nah, terkait lafaz-lafaznya ya akan kita fokuskan di sini. Dal ro di sini ya. Nah, baik yang bentuknya berupa tasydid, sukun, kemudian harokat dan seterusnya. Baik. Nah, berikutnya ya ada lagi kira-kira Bang yang mau tanyakan untuk ini kelima sifat yang pertama? Ya udah dulu Pak Ustaz. Ya, Silakan. baik. Alhamdulillah. Dan kalau gitu kita lanjut. Berikutnya adalah sifat qalqalah ya atau dia guncang ya atau memantul. Nah, apa saja itu? Hurufnya adalah qutbu jadin atau kalau di Indonesia baju di toko gitu. Nah, kelima huruf ini adalah huruf-huruf yang boleh memantul. Maka huruf yang lain tidak boleh memantul ya. Yang ini boleh ako, apo, abe, aje, ade, boleh mantul. Kalau yang lain tidak boleh. Misalnya apa? Alle, amme, anne, nggak boleh. Nah, contoh misalnya alhamdu, mantul. Alhamdulillahi. Nah, ini salah seperti ini. Nah, alhamdu ini salah. Nah, begitu. Taib. Maka kelima huruf ini saja yang boleh memantul. Kenapa kok mereka bisa memantul? Ya, kemarin sudah kita sebutkan alasannya karena mereka tertahan, ya, punya sifat tertahan syiddah. Sesuatu yang tertahan itu dia bisa memantul. Nah, kalau ketahan dia bisa memantul. Tapi di huruf syiddah ini ada 3 huruf yang tidak boleh mantul. Nah, apa? Hamzah, kaf, dan ta. Nah, ini syiddah. A, a, a. Nah,
fis sama, tidak boleh fis sama. Nah, itu salah, berarti mantul. Oke, tidak boleh mantul. Kaf juga, ya. Eh, apa namanya ya? Eh, barok, ya, barokta misalnya. Barokna haulahu. Barok, ya. Tidak boleh barokna, nggak boleh, salah. Tak juga sama, ya. At. Nah, sisanya yang ini boleh memantul. Baik. Nah, namun pantulannya itu harus kita bedakan. Ya, ke sini dulu. Pantulannya itu ada yang pantulannya, ya, qalqalah disebut dengan qalqalah yang isti'la atau yang tebal. Ada qalqalah yang bukan isti'la atau istifal. Nah, yang isti'la khussadautin qil. Nah, kha, sa, ba, ta. Kemudian khussadautin qil, qaf dan za. Nah, qaf sama to dari huruf yang 5 tadi, ternyata mereka merupakan sifat isti'la, maka tebal. Ya, maka dipantulkan seperti bunyi huruf O, dipertahankan ketebalannya. Ako, ato, ya, seperti itu. Wassama'i wattariqo. Nah, qul a'udzu birabbil falaq. Nah, seperti itu. Baik, ya. Alladzi at'amahum, ato. Jangan at'amahum. Nah, ini salah. Pantulannya kedua huruf ini harus huruf O. Baik ya. Maka yang tiga sisanya ini yang istifal, ini yang tipis. Pantulannya huruf E. Abe, aje, ade. Nah, ya. Yaj'alakum, yaj'alakum, ya. Baik, seperti itu. Lahab, lahab. Nah, bukan lahabo. Nah, itu tebal. Lahab, huruf E. Ahad, ahad, de. Nah, ya, huruf E. Baik. Nah, itu tadi pembagiannya. Ya, ada yang cara bacanya dengan tebal, pantulannya, ada yang dengan tipis. Nah, kemudian cara mempraktekkan pantulannya itu kita bisa kategorikan menjadi 4. Ada yang akbar, ada yang kubro, ada yang sughra, ada yang mutaharrik. Ya. Tingkatan pertama itu yang akbar, yang paling besar pantulannya. Yang mana itu? Kalau seandainya huruf qalqalah tersebut bertasydid dan terletak di akhir ayat saat berhenti atau wakaf. Misalnya, watawassaw bil haqqi, kita mau berhenti di sini, maka cara bacanya ditahan 2 harokat baru dipantulkan. Watawassaw bil haqqo. Nah, seperti itu. Sehingga paling nampak pantulannya. Nah, begitu ya. Watawassaw bil haqqo. Nah, tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, ditahan 2 rokat baru memantul. Ini namanya qalqalah yang akbar. Berikutnya tingkatan kedua, qalqalah yang kubro. Yang kubro itu adalah tingkatan di bawahnya, yaitu huruf qalqalah yang disukunkan karena terletak di akhir ayat, ya, tanpa tasydid. Bedanya tanpa tasydid. Maka langsung dipantulkan. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Nah, begitu. Bukan falaq. Salah. Falaq. Nah, min syarri ma khalaq. Seperti itu. Nah, min syarri ma khalaq. Nah, seperti itu ya. Baik. Nah, itu adalah yang kubro. Biasanya kalau kebanyakan di buku tajwid hanya dibagi 2 saja, kubro dan sughra. Nah, namun yang kami dapati itu lebih luas lagi, ada 4 pembagiannya, di atasnya lagi ada yang akbar, di bawah sughra ada yang mutaharrik atau yang berharokat. Kita lihat yang ketiga, qalqalah yang sughra.
pantulan ya yang kecil ya. Nah, kelihatannya kecil. Pantulannya kecil. Apa itu? Yaitu huruf qalqalah yang sukun namun terletaknya di tengah ayat, bukan di akhir. Nah, biasanya nggak terlalu kelihatan ya. Contohnya apa? Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Iqra itu qafnya di tengah-tengah, maka namanya sughra begitu. Qul huwallahu ahad. Qalqalah kubra. Allahus samad. Kubra juga. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa. Berarti dia sughra. Satu lagi adalah qalqalah yang mutaharrik. Nah, ini apa? Qalqalah yang huruf qalqalah yang berharokat ya. Harokat ada 3, apakah dia dhamma, fathah atau kasrah. Nah, setiap huruf yang berharokat itu sebetulnya ada pantulannya, namun kecil, tidak terasa. Nah, namun sebetulnya namanya sifat zatiyah, dia selalu ada, nggak bisa dihilangkan. Maka ketika diucapkan pasti huruf ini sebetulnya memantul dari tempatnya, namun ya tidak bisa dirasakan ya seperti yang lain ya, sughra, kubro dan akbar. Nah, tidak terlalu terasa. Misalnya ba, pasti kita terasa di bibir kita terasa seperti memantul gitu. Ba, ba, ba. Nah, la uqsimu bihadzal balad. Balad. Nah, pasti terasa. Ya. Nah, seperti itu. Qul. Nah, terasa. Dari apa makhrajnya? Huruf qaf dia memantul. Nah, itulah tingkatan dari qalqalah. Nah, seperti itu. Ya. Akbar, kubra, sughra dan mutaharrik. Nah, maka Uh, Fadl. mau tanya sedikit Pak Ustadz. Kadang-kadang uh, dengar orang kalau kalahnya itu qul huwallahu ahad. Kayak ada huruf K-nya gitu Pak Ustadz di ujungnya itu gimana tuh Pak Ustadz? Oh iya betul. Nah, kebanyakan juga sering terjadi seperti itu ya. Pada umumnya orang menambahkan hamzah di belakangnya. Ahad, de. Nah, Allahus samad. Nah, ini adalah kesalahan ya. Kesalahan yang sebetulnya tidak mengubah arti ya. Eh, ya, kalau kita lihat kesalahannya di qalqalah ini ya tidak mengubah arti. Namun ya bisa jadi ya wallahu alam ya karena dia merupakan penambahan huruf sebetulnya. Ada hamzah di belakangnya. Qul huwallahu ahad. Nah, seperti itu. Qalqalah yang benar adalah dia bisa dipanjangkan sebetulnya. Misalnya apa? Qul huwallahu ahad. Bisa kalau mau dipanjangkan. Nah, yang salah adalah ketika ada bunyi terhambat di belakang. Ahad. Nah, ini kalau seperti ini salah. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Kok. Nah, falaq begitu. Nah, jadi kalau ada tambahan hamzah atau kaf ya, ini adalah lahan ya, kekeliruan dalam membaca. Taib. Ya, ada lagi kira-kira, Bang? Oh berarti itu kesalahan ya Pak Ustadz ya? Gimana, Bang? Berarti itu sebuah kesalahan gitu. Berarti yang benar itu tanpa ada seperti hamzah di belakangnya ya. Ya, betul. Kita bisa cek ya di bacaan para masyaikh ya, bacaan tilawahnya bagaimana. Itu tidak kita dapati seperti itu. Yang biasa kita dapati di ini Indonesia ya kebanyakannya seperti itu. Ada tambahan hamzah. Di masjid biasanya Pak Ustadz. Iya, betul. Nah, maka ini masuk ke kesalahan di kefasihan saja ya. Nah, seperti itu. Terima kasih Pak Ustadz. Nah, ya apa no? Nah, barakallahu. Tapi kalau gitu kita lanjut ke sifat berikutnya yaitu inhiraf atau pergeseran ya. Pergeseran. Nah, inhiraf atau pergeseran, huruf yang bergeser dari makhrajnya ketika diucapkan. Nah, oke. Jadi
Kemarin sudah kita lihat ya di makhraj, pelajaran tentang makhraj, bahwasanya ada dua huruf ya, lam dan ro yang daerahnya itu luas, ya. Lam sama ro, yaitu ujung lidah ketemu langit-langit apa depan ya, gusi ya. Nah, gusi depan ya, atas. Nah, maka ketika kita mengucapkan huruf la, itu biasanya lidah bisa geser ke samping. Pergeserannya ke samping, ke kiri atau kanan. Tidak selalu di tengah juga. Kadang bisa aja ke agak kirinya sedikit. La bisa. Nah, tapi tetap bunyinya huruf lam. Begitu. La. Nah, seperti itu. Ya, gesernya kadang dia ke samping kiri dan kanan. Nah, oke. Atau ketika dia diucapkan pun la, ketika la-nya itu bisa dia loncatnya ke samping ya, kiri atau kanan, begitu. Sedangkan huruf ro, cara mengucapkannya, sifatnya itu adalah dia gesernya ke belakang. Gesernya ke belakang. Ro. Kemarin kan sudah kita praktekkan ya, sudah apa namanya? Ana apa namanya? Peragakan gitu ya. Nah, huruf ro dia gesernya ke belakang. Ya seperti ular gitu ya bentuknya. Tangan kita kalau mau misalkan tangan kita lidahnya itu seperti ular gitu. Kemudian geser ke belakang. Ro. Jadi dia sambil mundur ke belakang lidahnya. Nah, jadi seperti itu cara mengucapkan huruf ro. Ro. Jadi ro tertarik dia ke belakang, ya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah sifat yang dimiliki oleh dua huruf ini. Lam pergeserannya ke samping, kalau ro pergeserannya ke belakang, begitu. Ya, namanya inhiraf. Baik, berikutnya kita masuk huruf sifat lin. Lin, lin ini ada syaratnya ya di dalam matan Tuhfatul Atfal disebutkan walinu min halya wa wawun sukina inin fitahun qabla kullin u'lina. Nah, lin itu adalah ya walinu min halya wa wawun sukina. Lin itu adalah huruf ya dan waw yang sukun ya infitah apabila sebelumnya itu fathah ya. Nah, kalau dia ya sukun atau waw sukun sebelumnya fathah disebut dengan lin begitu. Contohnya apa? Ai dan au itu bunyinya. Ai dan au itu adalah disebutkan lin ya, bengkok begitu atau lembut begitu ya. Nah, maka cara membacanya harus lembut juga, tidak boleh tajam ya. Kita lihat contohnya, syai'un. Syai'un ya. Cara membacanya harus lembut, jangan tajam. Kalau tajam itu seperti ini. Syai'un, syai'un. Nah, yang betul dia dibaca sya, baru i, baru un. Seperti ini. Syai'un, syai'un, syai'un. Nah, seperti itu. Ya. Ghairil maghdubi alaihim. Jangan ghairil maghdubi alaihim. Nah, itu namanya tajam, ya. Ghairil maghdubi alaihim. Nah, seperti itu ya. Baik. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Jangan syaitonir rajim. Itu namanya tajam ya, kurang pas pengucapannya. Nah, berikutnya yang lain juga qaulun. Qaulun. Nah, seperti itu. Qaulun. Kalla saya'lamun. Tsumma kalla saya'lamun. Aduh, gimana? Uh, Saufa ta'lamun. Kok jadi lupa ya? Nah, Al-Quraish, Ustaz. bukan. At-takatsur.
Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun. Nah, apa ya? Lupa. Kalla saufa ta'lamun. Saufa. Jangan kalla saufa. Nah, itu namanya tajam. Saufa ta'lamun. Ya. Ya, tapi betul tadi ya Bang ya, di surah Quraisy itu yang paling banyak itu. Nah, ya. Termasuk yang banyak di situ linnya begitu. Ya. Taib Quraisy di sini. Quraisy, jangan Quraisy. Liila fi Quraisy. Nah, itu salah. Quraisy lembut. Ila fihim rihlatash shita'i was-shayf. Jangan sayf, sayf. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf begitu. Nah, harus dengan lembut. Baik. Itu tadi sifat lin. Jadi sudah ada sifat qalqalah tadi, inhiraf dan lin begitu. Baik, berikutnya khofa. Khofa ini artinya adalah tersembunyi, ya. Tersembunyi. Dia adalah sifat bawaan yang harus dihilangkan. Ya, sifat bawaan harus dihilangkan. Ya, apa itu? Ya, terkumpul dalam kata hawi. Ada ha, ada alif, waw dan ya. Ya, 3 huruf mad, 1 huruf ha. Oke. Nah, huruf H itu bisa hilang. Contoh misalnya apa? Kita mau membaca surah An-Nasr. Ya. Fasabbih biham fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Di situ bacaannya. Kita mau berhenti di H-nya. Wastaghfir. Nah, wastaghfir harus ada H-nya di belakang. Kalau enggak dia bisa khofa. Wastaghfir. Fir hanya mana? Khofa, tersembunyi. Maka harus dinampakkan, difokuskan. Salah satu sebabnya adalah dia tempatnya jauh di tenggorokan yang paling bawah. Maka butuh perhatian lebih ya. Fir begitu. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kalau nggak difokuskan bisa hilang khofa. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Syahr. Nah, khofa dia. Oke. Berikutnya huruf mat ya a, u, i. Ini kadang bisa tidak kebaca. Harusnya yang panjang jadi pendek, ya. Yang panjang jadi pendek. Nah, seperti itu. Ini adalah kesalahan. Dia bisa khofa. Maka harus pas durasinya, hitungannya. Kalau 2 harokat ya 2 harokat begitu. Pak Ustadz mau tanya, maaf Pak Ustadz. Ya, betul. Berarti tadi cara baca yang benar min al-fisyahr atau min al-fisyahr. Ya, dua-duanya harus nampak Bang. Huruf kan semuanya berhak untuk dibaca. Jadi min alfi syahrin, oh ada huruf H, ada huruf Ro, dua-duanya harus kebaca. Oke, maka dikasih min alfi syahr. Ini haknya sudah pas nih haknya. Syah. Kemudian tutup dengan huruf Ro, harus nampak juga. Syahr. Syahr. Nah, gitu. Jadi dua-duanya harus terbaca. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ya, taib ya Bang. Barakallah. Taib. Nah, itu tadi tentang khofa ya. Nah, mat juga bisa yang panjang jadi pendek. Nah, ini bisa ini hilang dia. Ya, hilang hurufnya. Nah, seperti itu. Tersembunyi tanda panjangnya. Jadi durasinya harus dihitung seperti itu. Taib. Lanjut berikutnya. Huruf lin juga bisa ya. Fathah berjumpa dengan huruf ya sukun. Ini juga bisa hilang. Ketika apa? Ketika terbaca tajam ya. Terbaca tajam maka kurang bisa terdeteksi lembutnya ya, kebengkokannya tersebut. Agar tidak terjadi khofa pada ketiga huruf ini maka harus ditampakkan dengan cara
Huruf H diucapkan dengan perlahan. Nah, ha, ha, fi jidiha, ya, ha belum. Kalau enggak, fi dia hablum. Nah, khofa. Qul huwallahu ahad. Kalau enggak, qul huwallahu ahad. Qul huwallahu, Allahu ahad. Padahal qul huwallahu. Nah, gitu. Jadi harus dinampakkan. Wujuhihim jibahuhum. Nah, seperti itu, ya. Nah, jadi harus dinampakkan terutama sifat hamas udara dan rokhawahnya yang mengalir, ya. Syah, itu kan ngalir dia suaranya dan udaranya juga ngalir. Nah, jadi baru dia bisa kelihatan sempurna. Type berikutnya, huruf mat dan lin, ini kita sempurnakan dengan hukum tajwidnya. Pengucapannya itmamul harokat harus sempurna. A ya A, I ya I. Panjangnya juga harus pas kadarnya, begitu. Type, nah itu tadi adalah sifat terkait dengan sifat qalqalah, inhiraf, kemudian lin dan khofa. Nah, ya. Intinya kalau qalqalah memantul, inhiraf pergeseran, kemudian apa tadi lagi, lin itu lembut pengucapannya, khofa dia tersembunyi harus dihilangkan, gitu. Oke, berikutnya yang terakhir adalah sifat gunnah, nah atau dengung, ya. Nah ini tentunya tidak kita bahas begitu dalam ya, karena ini berhubungan dengan hukum tajwid di sini. Mungkin ini butuh apa ya? Butuh revisi juga ini ya, yang Anda tulis ini ya. Nah, KJ gunnah ya, gunnah yaitu dengung. Sifat ini dimiliki oleh huruf-huruf makhraj al-khayshum atau rongga hidung yaitu nun dan mim. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengamalkan gunnah. Kita harus mengetahui tingkat durasi gunnah ya atau marotibul gunnah. Yang paling tinggi apa? Yang paling tinggi nun dan mim yang bertasydid ya. Innal ladzi inna. Nah, qul a'udzu birabbin nas. Ya, nunnya boleh panjang. Jangan sampai terlalu cepat. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, ini kurang pas. Tingkatannya paling tinggi ya. Oke. Jadi kalau mau kita angkakan 1 dan 2 ini 2,5 ya, 2,5 harokat. Nomor 3 ini 2 harokat, nomor 4 ini 1,5 harokat, ya, nomor 5 1 harokat. Oke. 1 dan 2 ini 2,5, artinya 2 harokat lebih harokatain. Kemudian dia dilebihkan, ya, dilebihkan dari harokatain. Baik. Nah, idgham kamil bi gunnah, ya, maksudnya idgham bi gunnah gitu. Nah, idgham bi gunnah juga sama nun ketemu mim, ya. Nun ketemu apa nun. Wa idgham mim ketemu mim juga ini paling tinggi. Nun ketemu ya dan nun ketemu waw ini juga idgham bi gunnah ya. Nah, begitu. Ini durasinya boleh lebih lama sedikit. 2 harokat lebih gitu. Baik, berikutnya iqlab. Nah, iqlab, ikhfa, ikhfa. Setiap yang ikhfa dan iqlab itu kita tahan 2 harokat. Misalnya apa? Min ba'di. Dibacanya mim ba'di. Layum badanna. Layun badanna fil hutamah. Ya. Layum ba. Hitung. 1, 2 pakai jari. 1, 2 begitu. Layum badanna fil hutamah. Loh, nunnya kok lebih panjang durasinya? Iya, nun kan di atasnya tingkatannya. Nah, boleh 2 harokat lebih. Sedangkan kalau iklab kita pertahankan 2 saja. Ini biasanya ketika talaki ya. Nanti diperhatikan oleh gurunya, wah terlalu panjang ini iklabnya. Anda pernah kena tegur seperti itu. Antum kebalik ini. Kok iklabnya lebih panjang daripada nun sama mim tasdid? Oh gitu Ustaz. Nah, salah antum. Ya perbaiki. Gitu. Pak Ustadz, Ya. nanti kita ada talakinya Pak Ustadz.
Ini Ana kemarin kan rencana mau buka di hari Selasa ini Bang kan. Cuman sepertinya Ana kurang istirahat gitu, jadi sering sakit ya. Jadi mungkin Ana pertimbangkan dulu nanti apakah Ana bisa gitu ya. Kalau bisa insya Allah dibuka di hari Selasa. Tapi kalau tidak memungkinkan untuk sementara belum dibuka dulu begitu. Baik Pak Ustaz. Nah, ya, Pak Ustaz. ya, insya Allah. Baik, nah itu ya Bang ya. Tadi ya, iqlab itu 2 harokat. Mungkin boleh dikasih tanda ya, dicatat gitu ya. 2 harokat. Iqlab, kemudian setiap hukumnya ikhfa itu 2 harokat juga. Nah, misalnya apa? Anta. An ketemu ta. Ata. Itu kita hitung 1, 2 gitu. Ata. Asa. Aja. Nah, cukup 2 harokat aja. Jangan sampai aja. Oh, itu terlalu panjang. Ya. Antum. Wah, terlalu panjang. Itu hanya boleh untuk yang ini. Idgham bi gunnah dan nun dan mim yang bertasydid begitu. Baik. Ya. Sekali lagi kalla la yumbadanna fil hutamah ya. La yumbadanna itu iqlab 2 harokat ya. Badanna itu nun tasydid boleh di atasnya ya. Itu sifat dengungnya. Nah, kemudian maka yang lainnya itu di bawahnya, tidak perlu didengungkan. Contoh apa? Yang izhar itu semuanya panjangnya sebetulnya ada juga dengungnya, cuman dia alamiah saja. Ya, 1 harokat lebih. Contoh misalnya kita mau baca an'amta alaihim, an'amta. An ketemu a itu sebetulnya ada dengungnya tanpa dibuat. Kenapa? Ya kan huruf nun, nun yang sukun. Nun sukun ada sifat zatiyahnya apa? Sifat zatiyahnya yaitu berdengung. Nah, begitu. Maka dia pasti berdengung. An'amta. Kalau nggak percaya kita tutup aja hidung kita. An'amta. Pasti agak susah membacanya. An'amta. Nah, ketahan. Ya. Kenapa? Karena memang ada dengungnya. Begitu. Tapi tidak begitu kelihatan. Karena durasinya apa di bawah 2 harokat. An itu kan ada dengung juga. An'amta. Nah, seperti itu ya. Baik. Nah, mim sama apa sama huruf yang lain juga sama. Amta, am itu mim sukun ketemu ta, ta. Amta. Nah, itu sudah cukup dengungnya seperti itu. Jangan ditambah lagi. An'amta alaihim. Nah, itu salah ya. Terlalu didengungkan. Yang terakhir adalah ini panjangnya 1 harokat ya, yaitu nun dan mim yang berharokat. Misalnya apa? Na, ma, mi, mu, ya, hitungannya 1, 1. Nah, 1 begitu. Kalau ini tadi 2, 1, 2. Nah, pakai jari. Kalau ini cukup 1. Nah, na, ni, nu, begitu. Kalau kita tidak percaya, kita bisa tutup hidung untuk membuktikannya bahwasannya dia memang ada dengungnya. Nah, agak susah. Nah, kenapa? Karena memang ada dengungnya. Tapi sampai di sini materi kita untuk malam hari ini. Ini mungkin nanti masuk ke hukum tajwid ya untuk ikhfa hakiki ini. Yang terpenting kita harus mengetahui bahwasannya untuk nun sukun dan mim yang sukun itu ada apa namanya? Ada dengungnya begitu. Karena dia punya sifat zatiyah gunnah atau berdengung ya. Baik, silakan Bang. Jika ada yang ingin ditanyakan, insya Allah pertemuan berikutnya kita mulai masuk ke sini ya, ke sini. Nah, Hamzah. Nah, mungkin dapat 2 huruf atau 3 huruf ya, paling banyak. Nah, mudah-mudahan seperti itu. Ya, silakan jika dengan ya ada yang ingin ditanyakan. Afwan ya Ustaz, untuk tingkatannya tadi Ustaz, untuk nun ada nun dan mim tasydid tadi berapa hal lebih ya Ustaz? Oh, ini 2 harokat lebih, ya Bang. 2 harokat lebih. Kalau yang idghamnya Ustaz, yang idgham kamil bi ghunah dan nakis bi ghunah itu kan?
Nah, ini sebetulnya ada perbedaan ya. Ada perbedaan. Kalau dari Syekh Aiman Rusdi Suwaid, beliau membaginya menjadi 4 tingkatan saja, bukan 5. Nah, itu 1, 2, 3, 4, dan 5. Kenapa? 1 dan 2 ini digabung sama beliau. Jadi hanya 1, 2, 3, dan 4 tingkatan. Yang nomor 1 itu 2,5. Ya, kalau ini yang kemarin ya, anak talaki ya. Ustadz gimana Ustadz mempaskannya itu gimana biar kan dua harokat lebihnya itu berapa? Udah nggak usah repot-repot, buat aja setengah gitu. 2,5 ada. Oke, jadi nomor 1 ini 2,5, ini 2, ini 1,5, yang ini 1. Nah gitu. Nah, jadi itu pembagian Syekh Aiman Rusdi Suwaid ya, nun dan mim tasdid, idgham kamil biguna, nakis biguna, dan idgham mimi. Ini 1, jadi 1. Sedangkan pembagian dari kalau nggak salah Syekh apa namanya Utsman Murad ya, Ali Agha, itu beliau membagi jadi 5 seperti ini. Nah, seperti 5 seperti ini ya, maka ini bisa juga. Kalau seperti ini gimana? Ana dapat juga guru yang kemarin apa namanya menggunakan pembagian 5 seperti ini. Kata beliau, udah paskan aja ini 3, ini 2,5, ini 2, ya. Kemudian ini 1,5, yang ini 1, begitu. Maka kita jangan sampai heran kalau misalkan ada nanti yang membaca, kita dengarkan tilawah, ininya durasinya agak lebih panjang sedikit ya. Misalnya apa dia membaca? Qul a'udzu birabbin nas. Oh, agak panjang sedikit. Ya, mungkin dia pakai pembagian yang 5 ini. Nah, ini 3, ini 2,5, dan seterusnya. Nah, maka dari itu, ini sebetulnya namanya itu adalah idgham bi gunnah gitu ya. Nah, ini juga sama sebetulnya idgham bi gunnah. Nah, hanya saja idgham bi gunnah sendiri terbagi. Ada yang kamil, ada yang nakis, ada yang sempurna, ada yang kurang sempurna. Ya. Idgham bi gunnah hurufnya ada 4, ya, waw, mim, nun. Mim sama nun ya, itu masuknya di kamil atau sempurna. Ya, sama-sama di hidung gitu. Yang bukan huruf hidung berarti kurang sempurna karena bukan huruf hidung. Nah, nun kan huruf hidung. Ya, nggak sama tempatnya, berarti kurang sempurna begitu ya. Nah, itu sedikit pembagiannya begitu. Afan Ustaz, berarti untuk dengungnya masih sama ya Ustaz, yang kamil dan nakis itu Ustaz? Durasinya Bang? Untuk dengungnya Ustaz, dengungnya itu yang kamil bihuna dan nakis bihuna itu masih sama berarti ya Ustaz? Dalam artian dengungnya sama, ya sama betul. Kalau dengungnya sama. Dalam artian kamil dan nakisnya itu apa Ustaz? Masuk Nah, tasdidnya atau gimana Ustaz? ya kalau kamil dan nakis itu dalam artian masuknya idghamnya, bukan gunnahnya. Tapi idghamnya ini, cara idghamnya sempurna, masuknya sempurna. Kalau yang ini cara masuknya tidak atau kurang sempurna. Nah, kenapa kurang sempurna? Ya karena nun ya, nun sukun dilewatkan ke ya. Misalnya min yaumi misalnya. Kita bacanya mi yaumi, mi yaumi. Langsung dimasukkan ke sini. Tapi kok ada dengungnya? Mi ya. Wah, berarti masuknya ini kurang sempurna ini. Berarti ya namanya nakis. Masih kurang sempurna masuknya. Ya. Nah, karena masih ada dengungnya. Ya kan bukan huruf dengung, ya. Tapi kok ada dengungnya? Masih kebawa sifat yang ini, begitu. Nah, maka kalau untuk kamil dan nakisnya itu kita bicara tentang idgham atau cara masuknya, begitu. Jazakumullah khairan Ustaz. Nah, ya apa ya aku. Nah, seperti itu. Ya. Ada lagi Bang kira-kira? Insya Allah cukup Ustaz. Oh, ya, alhamdulillah ya, masya Allah. Barakallahu fiik. Mungkin ini materi kita untuk malam hari ini ya. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kita praktekkan nantinya.
Nanti di sini kita akan masuk pada pertemuan yang berikutnya ya. Kita akan mengisi terlebih dahulu setiap huruf yang akan kita praktekkan. Ya, silakan isi bagian kosong di bawah ini, bentuk huruf bagaimana, urutan huruf hijaiyah keberapa, makhrajnya di mana, ya jelaskan apa bertemu apa, sifat zatianya, sifat udaranya gimana, suaranya gimana. Kalau dia punya sifat yang tidak memiliki lawan, ya sebutkan. Misalkan kita sedang membahas huruf qaf misalnya, oh dia punya sifat qalqalah, ya qalqalah. Kita sedang membahas huruf ro, bahwa berarti dia punya sifat inhiraf sama takrir. Nah, begitu ya. Jadi setelah itu baru kita praktekkan di sini. Ya, huruf-hurufnya begitu. Siap. Nah, Ustaz, siap insyaallah. Baik, insyaallah. Nah, mungkin ini saja Bang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, kita cukupkan. Insyaallah kita sambung pertemuan yang berikutnya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Afan, Ustaz. Ya, ya silakan. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Ya, Afan Bang. Barakallahu fiik.